ini dia adalah plastik. Nah, secara perhitungan dia sudah dihitung sangat-sangat aman sehingga waktu saya beri beban dari tenaga tangan saya, dia tidak akan defleksi atau tidak akan deformasi. Jadi plastik itu kalau kita ngomongin dalam sebuah struktur adalah perhitungan paling aman. Dan kalau secara apa ya, secara duit, biasanya kalau di dalam bangunan kita cukup sampai ke elastik aja. Elastik udah cukup, sebenarnya dia udah punya tahanan, tapi kalau mau sangat-sangat kuat yaitu plastik. Gitu deh. Lalu firmitas of structure. Nah, second order effects ini can help us to reach firmitas. Firmitas of structure adalah kekuatan, kekakuan, stiffness, strength. Jadi untuk bisa mencapai firmitas, maka second order effects kita bisa pakai, meskipun the first also can help us, tapi second order effects juga bisa sangat membantu kita, apalagi kalau sudah misal bentangnya sudah sampai 100-an meter, itu pasti harus pakai second order effects ini. Siapa yang menghitung? Yaitu structural engineer atau structural consultant yang bekerja sama kita. Lalu firmitas of structure. Di semester 2, saya rasa Pak Santoni waktu itu sudah menjelaskan tentang tentang ini. Intinya adalah F itu beban, kalau FCR itu adalah secara elastik, beban itu dapat dapat terjadi dalam sebuah struktur. Nah, kalau FED itu is the design load factor on the structure. Jadi seberapa kita dapat mendesain untuk dapat merespon FCR. Nah, firmitas itu adalah simbol alfa yang ada di alfa CR itu adalah bagaimana firmitas dapat diproduksi atau dapat di-create adalah dengan cara membagi antara beban yang terjadi dengan desain yang kita bikin. Jadi kalau dia alfanya itu baik, maka firmitas itu udah kita capai. Tapi kalau misalkan perhitungannya itu kurang baik, maka kita harus nambahin lagi desain kita. Trial and error untuk desain kita gitu. Supaya ukurannya atau desainnya lebih mengacu ke firmitas yang harus dicapai. Nah, ini saya pengen kalian juga lebih mengenal tentang istilah-istilah dalam baja atau portal struktur yang saya jelaskan selanjutnya, yaitu biasanya kalau kita di baja itu ada yang namanya spacing. Spacing itu adalah jarak antara portal yang satu sama portal yang lain. Nanti kalian bikin sendiri, tapi saya akan bahas beberapa yang penting, yaitu spacing pertama. Yang kedua adalah rafter. Rafter itu adalah balok kalau di baja. Jadi struktur baja biasanya disebutnya rafter. The third one is kolom. Kalian pasti udah tahu kolom. Lalu bracing. Bracing, nih ada rod bracing. Rod bracing. Lalu ada satu lagi yang menurut saya penting adalah mana ya? Jadi roof purlin. Roof purlin juga penting, yaitu rangka atau kita bisa sebutnya sebagai kaso kalau di kayu seperti itu, rafter design. Nah, di sini adalah momen yang terjadi dalam sebuah struktur portal. Jadi kalau kita ada pembebanan atau beban mati dari bangunan itu sendiri, maka respon dari struktur adalah seperti ini. Yang penting kita sudah menyiapkan bracing atau pengaku atau support, structural support di sini. Jangan lupa diberikan. Jadi ada biasanya kita di struktur ngomongnya ini adalah titik A, ini titik B. Kalau misal di sini adalah titik yang berbeda, kita sebutnya titik C, tapi kebetulan ini di gambar ini sama. Jadi ini disebut titik A juga. Nah, di titik A ini
ada pengaku antara si rafter sama si kolomnya. Lalu penghubung antara rafter sama rafter harusnya ada detail ini nih kalau di portal still portal I mean. Nah ini detailnya seperti ini. Yang kemarin saya tanyakan mengenai detail ya harusnya gambarnya muncul seperti ini dengan dimensi. Nah biasanya dimensi itu kita bisa banyak sih sebenarnya dummy calculation. Kemarin saya udah sebutin ada 1:6, 1:8 segala macam. Tapi sebenarnya di structure kita bisa banyak dummy rumus yang sebenarnya kita bisa pakai untuk desain kita gitu. Lalu ini salah satu dummy rumus yang saya kira perlu. Jadi internationally, setahu saya secara internasional ada dummy rumus yaitu besar kolom portal itu minimum ini 150% dari rafternya. Jadi kalau misalkan rafternya itu 50, berarti at least di kolomnya adalah 75. Seperti itu. Jadi sebagai arsitek kita kadang ditolong untuk perhitungan-perhitungan dummy kayak gitu, sama seperti balok dari zaman dulu seperti 12 gitu kan. Nah, ini juga 150% dari rafter size. Setahu saya ini banyak dipakai sama arsitek-arsitek Eropa saat mereka mendesain baja gitu. Lalu ini detail kolom under maximum gravity combinations. Daripada saya ngomel-ngomel terus gitu minta detail, ini detail yang sebenarnya harusnya bisa muncul untuk tugas kalian. Typical ifs detail. Ifs itu roof, sinonimnya atap. Jadi saat dihubungkan sama kolom, ini harusnya ada sambungan ini supaya bisa mengurangi, kalian sering dengar banget ya, momen atau torsi atau momen torsi atau guling yang terjadi, jadi ditambahkan batang-batang pengaku ini. Lalu ini more detail about rafter. Terus di sini ada pengaku juga. Jadi biasanya penghubung kolom antar kolom itu biasanya ada bracing. Nanti saya akan bahas banyak tentang bracing. Ini salah satu detailnya seperti ini. This one is really important. Bracing is required to resist longitudinal actions. Jadi supaya ada tahanan struktur untuk bisa merespon gaya horizontal yang terjadi, maka bracing ini perlu sekali. Jadi harus juga benar sebenarnya posisinya. Jadi kemarin Bu Yasi sangat menekankan tentang logika struktur sekali, karena kalau misalkan kekuatan sama kekakuannya tidak benar, maka analisa sama sebenarnya ya berarti fatal semuanya gitu. Primary function adalah untuk transmit the horizontal loads, saya udah bilang tadi. Lalu stability, temporary stability during tension, jadi at least dia punya tahanan dulu, lalu stabil dulu, lalu bentuknya banyak banget. Saya di sini kemungkinan ada semua sih, ada single diagonal hollow section, ada hollow section in a K pattern, lalu ada cross flats, lalu ada cross angles, lalu ada lokasinya. Lokasinya yaitu di mana aja, ada yang di pinggir aja, ada yang di tengah aja, ada yang di beberapa titik gitu. Nah, ini single diagonal bracing for low rise frames. Jadi untuk kalian yang setahu saya di bawah 4 meter, ini kolomnya anyway, di bawah 4 meter, itu dia hanya memerlukan satu bracing atau diagonal bracing gitu. Tentunya ini lagi-lagi structural engineer perlu menghitungnya, tapi ini teorinya ya. Lalu K bracing itu karena apa disebut K? Karena bentuknya adalah K. Jadi huruf K ini diposisikan pada pada sebuah
pada kolom-kolomnya bentuknya, lalu ada bisa jadi X juga, kalian sering lihat kalau X. Oh ya, sorry. Ini kalau taller frame itu maksudnya adalah 6 meter ke atas. Jadi kalau misalkan kolomnya itu di atas 6 meter, K bisa dilihat, bisa dipakai. Nah ini kalau apa namanya, cross bracing itu bisa dipakai untuk yang lebih tinggi lagi gitu. Lalu ada juga bracing momen yang digunakan dia untuk menambah kekuatan kolom. Jadi sebuah kolom dia punya potensi untuk terjadinya momen, dan nggak semuanya biasanya, nggak semuanya dipakein bracing di titik-titik tertentu, misal di pojokan atau di sampingnya pintu, itu biasanya dikasih bracing untuk penguat kolomnya, karena pintu berarti kan tidak ada bracing, di area itu lumayan perlu banget untuk ditambahin bracing. Nah, ini gambaran tentang apa yang saya jelasin. Yang pertama itu ini tadi kan, vertical bracing on gable. Gable itu adalah pojokan. Kayak ya, kayak pojokan aja gitu. Lalu ada vertical bracing on elevation. Maksudnya di tampak yang panjang itu namanya elevation gini. Kayak juga dia pakai. Terus ada roof bracing. Kalian juga harus pakai dong. Lalu ada portalized bracing in elevation. Nah, nomor 4 ini adalah contoh bracing yang minimum. Jadi nggak begitu kelihatan kalau dia X, K, atau apa gitu, jadi hanya di ujungnya saja gitu. Bisa dimanfaatkan untuk area-area kayak pintu gitu. Pintu atau akses. Lalu ini kalau lebih ada, jadi I want to apa ya, emphasize di bagian bahwa bracing itu banyak banget macamnya gitu. Nanti harus konsultasi ke masing-masing dosen, bracing mana yang mau kalian pakai, apakah itu K atau itu lurus seperti ini. Dan ada, kalau misalkan ini, kalau yang nomor 2 ini maksudnya adalah nomor 2 itu doorways. Jadi kalau misalkan dia digunakan untuk akses, bisa jadi bracingnya dinaikkan gitu, nggak seperti yang nomor 3 ini. Kalau ini adalah side rail retraining column stay, jadi dia untuk ngikat kolomnya. Kalau misalkan kayak apa namanya, ring balok gitu, ring balok atau sleeve yang dia berfungsi untuk mengikat kolom semuanya gitu. Tapi side rail biasanya nggak hanya di satu juga, bisa juga ada di bawah juga. Jadi side rail itu ada di bawah sama atas. Lalu ada nomor 4. Nah, bracing required in this bay on the inner face of the outer flange. Jadi misalkan kalian udah ada bracing yang horizontal, lalu diperlukan lagi bracing diagonal seperti ini juga bisa. Position of plan bracing nomor 5. Nah, ini plan bracing. Jadi ini adalah plan bracing atau datar aja gitu, nggak ada diagonal-diagonalnya. Lalu ini kalau apa ya? Jadi ada beberapa struktur yang sebenarnya nggak perlu untuk terlalu banyak bracing. Nah, bisa jadi yang penting banget adalah di pojokan ini. Tentunya kalau menurut saya perlu ada ini yang apa namanya, side rail. Side rail menurut saya penting banget, kecuali misalkan di doorways perlu dinaikin. Nah, nomor 2 ini adalah eaves level. Jadi, misal ini adalah atapnya, maka ini adalah plain bracing, lalu ada diagonal bracing yang dia membentuk ke sudut-sudut plain bracing gitu. Ini plain bracing, ini di atap ya, maksudnya. Jadi kalau di atap bisa jadi ini bentukan yang bisa kalian pakai. Biasanya pasti harus ada di gable post. Jadi tergantung dimensi yang digunakan juga. Tapi kalau wide antar jarak-jaraknya bisa jadi kalian pakai di at least banget tuh silang-silang. 1, terus
2 gitu, sorry. Di sini bisa jadi perlu atau bisa jadi dimodifikasi lebih lebar untuk nanti asistensi aja gitu. Ini contoh bracing-nya, ada yang bentuknya diagonal semua, lalu ini ada yang linear, ini ada X plus linear. Bedanya apa? Semakin complicated tentu dia bisa punya tahanan yang lebih baik dan dia biasanya untuk merespon struktur yang lebih lebar gitu. Ini adalah detailnya, bocoran. Jadi, bracing yang saya maksud adalah bracing yang materialnya dari circular hollow ya. Jadi maksudnya biasanya ada yang bisa jadi pakai tali, tapi secara dominan tuh pakai hollow, efisien sekali. Hollow bulat bisa, pipe, terus bisa kotak juga. Ini adalah detailnya. Connections itu join, jadi detail yang harusnya muncul, misal ini di baut atau bolt ya. Kalau ini di plus gitu, harusnya bisa muncul kayak gini. Oh ya, satu lagi saya tadi belum sampaikan, saya ada gambar kerja GOR. Nanti kita bisa open one by one, mungkin di sesi tanya jawab atau sesi yang lebih ini lagi. Jadi gambar struktur ME arsitektur ini adalah join di apex connection. Apex itu puncak. Jadi biasanya joinnya tuh kayak gini. Jadi ada rafter 1, rafter 2, lalu ada pengaku antara keduanya itu. Lalu sambungan antara rafter 1 sama rafter 2 seperti ini. Nah, ini yang banyak banget belum paham, bases, base plates, and foundations. Basis itu struktur dasar, terdiri dari base plates sama foundations. Nah, ini lagi bocoran, detail untuk dari kolom ke base plate-nya tuh, kolom ke base-nya itu seperti ini. Lalu ini apa? Ini adalah yang disebut sebagai base plate. Jadi plat yang digunakan untuk menyambungkan antara struktur baja sama si beton yang digunakan sebagai fondasi. Lalu bedanya yang tadi sama yang ini adalah, jadi kalau pin base yang saya maksud adalah pin base itu dia punya potensi untuk bisa bergerak. Biasanya nggak begitu untuk struktur yang rigid gitu. Ini juga bisa another bocoran buat kalian. Ini ada base plate usually 15 mm thick at least. Terus ini rigid moment. Kalau yang tadi ini adalah pin base, kalau yang ini adalah rigid moment. Jadi dia punya kekuatan stiffness yang lebih ini kaku dibandingkan yang tadi. Biasanya untuk struktur yang lebih lebar, jadi base plate-nya 40 mm, lebih tebal lagi gitu. Lalu ada lagi ini, dia makin besar base plate, otomatis bedding space sama holding down bolts-nya lebih besar. Itu adalah sedikit banyak tentang detail. Ini juga, jadi yang mau saya sampaikan, dalam struktur portal, antara kolom yang satu sama kolom yang lain, itu pasti ada yang namanya, kalau kita di beton biasanya ngomongnya adalah, sleeve. Nah, kalau di portal, kita bisa ngomongnya itu angle wrapped, atau penghubung antara kolom yang satu sama kolom yang lain. Jadi kayak seakan-akan kolom itu semuanya tuh kayak dihubungin, dibungkus gitu sama sebuah balok gitu, balok baja tentunya. Lalu ini adalah detail lagi.